Matematik Kelas. Oke, kita ketemu kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita belajar dengan mudah, tampilannya menarik dan gampang diingat. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menyelesaikan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, definisi perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Konsep logika yang digunakan adalah berbanding lurus. Apabila nilai suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya juga ikut bertambah. Begitu pula sebaliknya. Kita langsung ke soal ya. Oke. Selanjutnya adalah rumus perbandingan senilai. Rumusnya itu seperti ini, harus diingat ya, yang mana A per B sama dengan C per D, sehingga nanti D-nya ke ruas kiri sehingga dikali jadinya A kali D, kemudian yang B ke ruas kanan jadinya C kali B. A kali D sama dengan C kali B. Kemudian kita ke contoh soal. Di sini saya punya contoh, harga 5 buku tulis 7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Nah, di sini kan yang diketahui 5 buku tuh harganya 7.500. Nah, yang ditanyakan kalau 8 buku harganya berapa? Cara penyelesaiannya, kita buat dulu tabelnya. Banyak buku dan harga. Nah, banyak buku yang pertama adalah 5 buku ya. Kemudian yang kedua adalah 8 buku. Nah, harga 5 buku ini 7.500. Jadi lurus dengan 5 buku. Nah, yang ditanyakan adalah 8 buku. Jadi kita beri tanda tanya. Nah, kita tentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai tadi adalah ketika yang sebelah kiri ini naik nilainya, maka yang sebelah kanan juga naik. Jika yang sebelah kiri ini turun, maka yang sebelah kanan juga turun. Nah, kalau 5 buku 7.500, otomatis 8 buku lebih mahal ya. Jadi, yang sebelah sini angkanya dari 5 ke 8 naik. Nah, dari 7.500 ke yang nanti kita cari otomatis 8 ini kan lebih banyak. Jadi, dia sama-sama naiknya, sehingga dia termasuk perbandingan senilai. Sampai sini paham ya? Sehingga kita menggunakan rumus ini. A per B sama dengan C per D. A ini adalah 5, B-nya 8, C-nya 7.500, D-nya yang ditanya. Kemudian 5 dikali D, 8 dikali 7.500. 5 kali D adalah 5D, 7.500 kali 8 adalah 60.000. Kemudian sisa D-nya ini 60.000 dibagi 5, hasilnya adalah 12.000, sehingga harga 8 buah buku tulis adalah Rp12.000. Mudah ya. Oke, selanjutnya definisi perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya malah berkurang atau turun nilai, dan sebaliknya. Konsep logika yang digunakan adalah berbalik nilai. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri bertambah, yang sebelah kanan malah berkurang. Begitu pula kalau sebelah kirinya berkurang, maka sebelah kanannya bertambah. Jadi dia malah kesebalikan ya. Kita langsung ke soal agar lebih mudah. Oke, sebelum kita ke soal, kita ke rumus perbandingan berbalik nilai. Rumus perbandingan berbalik nilai ini hampir sama dengan senilai tadi, hanya bedanya yang senilai tadi C per D, yang di berbalik nilai jadinya D per C, jadinya A per B sama dengan D per C, sehingga A kali C sama dengan D kali B. Contohnya, di sebuah pondok pesantren putra
memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Yang pertama kita buat sama seperti yang senilai tadi, kita buat tabelnya dulu. Tabel pertama yang kiri banyak anak, tabel yang kedua yang sebelah kanan banyak hari. Nah, tadi diketahui bahwa kalau 35 anak, jadi A-nya 35, maka berasnya akan habis 24 hari. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa hari beras itu akan habis, tanda tanya, ketika 35 tadi ditambah dengan 5 anak. Jika anaknya tadi bertambah 5 anak, otomatis 35 ditambah 5 anak. Sampai sini paham ya? Kemudian, kalau logikanya, kalau 35 anak berasnya habis 24 hari, kalau 40 anak ini, kira-kira habisnya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat ya, karena lebih banyak anak, maka berasnya akan habis lebih cepat. Nah, kalau 35 ke 40 ini naik, kalau ini 24 ke yang kita cari nanti akan lebih sedikit. Itu turun. Yang sebelah kiri naik, yang sebelah kanan turun, sehingga dia berlaku berbalik nilai seperti definisi yang di awal tadi. Sehingga kita menggunakan rumus A per B sama dengan D per C. Nah, di sini saya jelaskan bahwa yang kita cari selalu yang D. Jadi yang tanda tanya ini selalu yang D, sehingga yang atas ini C ya. Kemudian A-nya 35, B-nya 35 plus 5, C-nya 24. Kita substitusikan sehingga 35 per 35 plus 5 sama dengan D per 24. Kemudian kita kali silang sehingga 35 kali 24 sama dengan D kali 35 plus 5. 35 kali 24 adalah 840 sama dengan D 35 ditambah 5 adalah 40. Agar D-nya sendiri, sehingga 40 kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga 840 dibagi 40. Hasilnya adalah 21. Jadi, beras akan habis dengan siswa bertambah 5 anak, akan habis selama 21 hari. Mudah ya. Selesai sudah materi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.